Halo semuanya, balik lagi di channel kami. Ini seperti yang kalian tahu, ini video ini diambil per tanggal 5 Mei. Ya. Dan itu adalah tayang perdana Doctor Strange di Indonesia. Multiverse of Madness. Ya. Dan mungkin euforianya tidak seheboh No Way Home. Makanya nggak dapat tiketnya nggak seperang sebelumnya ya Gia. Sama kalau dari kita pribadi kita nggak ada membedah trailer juga kan. Kita benar-benar blind aja, pengen langsung experience. Ya. Dan kali ini kita mau coba bikin impresi kita langsung habis kita nontonnya. Kita habis nonton banget, fresh. Dan kita akan coba kasih pendapat. Untuk video yang ini kita akan coba buat tanpa spoiler. Karena untuk kita nggak mau mengambil kesenangan teman-teman yang nonton ya. Jadi kita akan coba seminim mungkin membocorkan spoiler ya. Kecuali mungkin nanti di video ya dikit, maaf nanti ya. diedit lah. Nah mudah-mudahan ini bisa keluar cepet videonya, dan nanti mungkin ada video lain juga yang untuk ngebahas langsung elemen-elemen di dalam filmnya yang menarik ya. Menarik ya, detail-detailnya. Dan itu otomatis ada spoiler jelas itu. Ya. Nah kita akan mulai dari mana sebenarnya? Madness ini film. Nah iya benar, sesuai apa subjudul kali ya. Kan Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi bisa diterjemahkan dari film ini memang madness ya gitu. Bener-bener literally madness. Liar banget, gila banget lah gitu. Kita coba bahas dari awal. Maksudnya dari secara general plot kali ya. Sebenarnya ini bisa dibilang langsung mengambil, mungkin bisa dibilang implikasi dari No Way Home lah. Tapi bukan adegan terakhirnya, nggak kayak No Way Home adegan terakhir Far From Home langsung lanjutkan. Ini intinya experience yang didapatkan sama Doctor Strange dia masih baru kemarin lah atau baru seminggu yang lalu. Tapi nggak langsung gitu ya? Nggak langsung, dan sini kita dilihat tiba-tiba dari awal tuh kayak langsung dikasih visual kaget juga gitu ya. Kayak... Nah, mungkin agak mirip sama No Way Home. Dari awal kita langsung dikasih plot, nggak ada basa-basi. Ya kan? Benar. Nggak, jadi dan itu ini gue bisa bilang dari awal sampai akhir nggak berhenti. Nggak ada slowing down kayaknya. Menurut gue sih ya, sedikit banget. Maksudnya nggak sama sekali nggak ada. Langsung berjalan sampai pokoknya seperempat film langsung dikasih adegan kolosal. Kita nggak bisa bilang apa-apa, cuma kolosal, besar, dan sampai ke belakang nggak berhenti. Nah, terus apa lagi? Habis itu, nah ini kita udah dapat konsep multiverse gara-gara dah No Way Home ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita No Way Home kan bisa dibilang 3 semesta saja dimainkan di situ kan. Ternyata di sini itu multiverse gitu, multi semesta. Jadi bayangin kalau disebutkan di filmnya mah yang diketahui oleh mereka ada 73 kan ya. Ini mah nggak ada, bukan spoiler, nanti disebut juga di filmnya. Bayangin dari 73 semesta dengan apa ya? Dengan kegilaannya masing-masing ini tumpek tublek di satu film ini. Dan hebatnya Doctor Strange mungkin harus menghadapi permasalahan yang tidak hanya dari semestanya dia, tapi permasalahan dari semesta lain juga gitu, yang akhirnya kalau kata saya gini sih, train of thoughts-nya atau jalan pikiran yang penontonnya harus bisa ngikutin gitu, bahwa ini teh dari semesta mana sih, ini dari semesta mana, kayak gitu-gitunya. Harus ngikutin logika multiverse itu ya. Makanya iya karena kita udah dikasih pembukaan juga di No Way Home sebenarnya, dan harus paham, harus ikut logikanya. Itu intinya gitu sih. Sama ini aku trippy banget filmnya, kayak pakai L-sheet lah. Ya dan ini sutradaranya ada Sam Raimi yang kalau teman-teman tahu ya menukangi Spider-Man 1, 2, 3 Tobey Maguire. Sama dulu dia pernah bikin trilogi zombie Evil Dead namanya. Evil Dead mungkin teman-teman banyak yang tahu. Dan ini juga mudah-mudahan nggak spoiler, dia banyak mengambil esensi karakter yang dia punya Nah, seperti apa? Nah, itu tonton sendiri. Jadi dia punya visual style yang khas. Kalau ini mah mungkin dari trailer udah teman lihat ya, selalu fokus mata dia. Nah itu nanti kita akan bahas lebih detail, karena sebenarnya ternyata mata adalah jendela dunia. Oh anjing. Iya. Di situ tuh yang kayak transisi dari, nah itu dia mainin transisinya juga bagus kan. Iya. Memang jeder tapi akhirnya ada agak-agak apa? Tapi walaupun cut-nya itu cepat, tapi nggak terkesan rushing ya. Jadi kita nontonnya tetap enak. Pacingnya pas, betul. Cepet tapi pas gitu. Pokoknya tiba-tiba nggak nyangka kira-kira 2 jam 15 menit udah beres aja gitu kan. Memang nggak selama No Way Home berapa sih? Yang 2 jam 28 menit, hampir 2 jam setengah. Beda dikit. Cuman ini juga nggak kerasa sih. Nggak kerasa. Dan yang bisa gue sampaikan di film ini adalah teman-teman bisa ngelihat unsur sebelumnya jarang dibawa sama Marvel, khususnya unsur horor kali ini. Ini dapat banget horor di sini. Dan kredit juga buat
Benedict Cumberbatch. Ya. Maksudnya dia nggak pernah kehilangan pegangan di karakternya ya. Iya. Dan dia tuh punya traits khasnya gitu kan. Dan itu tuh bisa dibilang setelah dia sekarang mungkin udah ada 6 film memerankan Doctor Strange, makin paten aja gitu wibawanya dia. Wibawanya makin dapat dan yang lagi-lagi mencuri perhatian tidak diragukan sebenarnya. Tapi ini di sini bagus banget sih. Apa sih namanya? Elizabeth Olsen betul. Sebagai Wanda Maximoff. Itu dia main karakternya bagus banget ya. Actingnya bagus banget. Bagus dan banget. Itu kacau. Jadi misalnya di sini udah saudaranya punya kekasan, punya visual style yang khusus. Aktornya juga, 2 karakter utamanya khususnya head to head aktor dan aktrisnya seimbang dong ini di sini. Misalnya bisa dibilang ya kita nggak usah diragukan lagi Benedict Cumberbatch baru masuk nominasi Oscar tahun lalu kan. Jadi misalnya dia masih fresh, masih dapat mungkin ada pendalaman karakter yang masih ke bawah dari film sebelumnya. Di sini makin digenjot lagi dan dibenturin sama Elizabeth Olsen gitu kan. Terus aku sukanya juga di sini bisa dibilang teman-teman harus sedikit ada pengetahuan atau tontonan sebelum ini gitu. Nah, iya. Gue pribadi belum nonton What If. Walaupun sebenarnya perlu enggak sih ya. Perlu. Sebenarnya dia hanya ngambil di kulitnya aja sih di What If itu. Kalau misalkan kita nonton, jadinya ada stimulus emosional jadinya gitu. Iya. Jadi kayak ini gitu ya. Ini terus apalagi paling kentaranya harus nonton WandaVision karena di sini benar-benar ceritanya Wanda Maximoff baru keluar dari kejadian di WandaVision. Ya. Jadi itu di sini tuh kerennya 2 karakter ini baik Doctor Strange sama WandaVision di tahun 2021. Entah kalau timeline-nya di dunia MCU mungkin 2022, 2023, 2024 ya. Dia mereka baru ngalami kejadian gitu. Jadi kayak tiba-tiba fresh banget jadinya. Fresh banget, mungkin baru minggu lalu atau baru sebulan lalu gitu ya. Langsung dihadapkan dengan kayak gini jadi kayak edan sih kita nggak mau ngasih tahu siapa yang jadi utama atau jadi protagonis antagonis, cuman itu bakal teman-teman bisa saksikan sendiri aja lah. Ya kalau dari trailer memang Feige sendiri mengkonfirmasi bahwa di trailernya Doctor Strange ini kayak terlalu banyak reveal ya nggak sih? Iya, dia bilang juga sebenarnya dia agak bukan kecolongan. Sayang gitu sayang karena memang sih ngertilah sekarang mah kan TV spot gitu kan juga buat ngebangun animo gitu kan. Jadi tapi bersyukurnya karena kita udah berkomitmen udah nonton satu trailer 2 aja. Ya udahlah, TV spot kita skip aja dan terakhir benar-benar kita blind datang kaget dan ada beberapa momen yang benar-benar tepuk tangan gitu. Dan ada beberapa teori fans yang memang sudah banyak bermunculan ya. Dan kalau yang gue bisa bilang kalau di Spider-Man bisa dibilang hampir semuanya kejadian ya. Nah, kalau gue boleh ngomong di kali ini kita kegocek kayak cuma 70% lah yang benar ya. Karena jujur kita kan juga dari trailer kita nggak bikin pembedahan kan. Jadi benar-benar kita akhirnya mau fan service nih. Ternyata belum saatnya. Enggak. Oh, belum saatnya. Kayak kalau kita di No Way Home yang kita inginkan, yang fans inginkan dikasih semuanya gitu kan. Nah, di sini aku seneng Marvel Studios khususnya Kevin Feige mungkin produsernya menahan, nggak mau terlalu mengeksploitasi itu. Jadinya takutnya giung kali ya. Ya takutnya mungkin kayak dalam waktu selang 3-5 bulan udah langsung ada kayak film yang bisa dibilang konsepnya mirip ya. Cuman eksekusinya beda gitu kan. Gitu. Iya benar-benar. Iya tadi seperti udah di-mention juga. Ada baiknya teman-teman nonton WandaVision dulu untuk lebih dapat emosinya si Wandanya. Ya. Jadi, sama ya jelas Spider-Man Way Home. Kalau bisa disimpulkan memang si Multiverse of Madness ini sangat memainkan vibes emosi ya. Jadi kalau Spider-Man kan dominan sama ya fan service lah bisa dibilang gitu ya. Ya. Oh ya sama satu lagi. Ini lagi-lagi ya kita nggak mungkin bisa melepaskan perbandingan kita dengan franchise sebelah. Iya. Ya, dan menurut gua di samping banyak pendapat Marvel tuh kayak anak-anak banget, warna-warni, maksudnya ringan segala macam. Iya. Kalian coba nonton ini deh. Ini benar-benar rasa yang beda. Iya, ini kacau banget. Asli ini 13 plus memang, tapi tema yang diangkatnya mature banget. Ini berat dan menurut gua di samping itu tadi ya dengan perbandingan itu tadi, Marvel tuh sangat apik dalam menata universe-nya. Ngasih teorinya, ngasih dasar logikanya itu kacau banget. Jadi saya bisa dibilang ada hal-hal yang mungkin bisa dibilang di dunia nyata tidak masuk akal, tapi di sini tuh entah somehow bisa dijelaskan dengan baik gitu. Kayak mungkin kalau teman-teman tahu pengalaman yang kita dapatkan pas nonton Endgame, dia menjelaskan
time travel tuh kayak logis aja gitu. Nah ini juga kita sama bahwa ilmu mistis itu bisa dijelaskan dengan cara logis, tapi memang ada hal yang bisa dibilang fantasinya masih kental juga. Cuma dan di sini aku sukanya memang Doctor Strange itu mungkin akan dari komiknya juga mature kan ya. Masalahnya dia itu bukan dunia fisik masalahnya kan, dia tuh dunia kayak spiritual di baliknya dan anggapnya ya emang nggak bisa macam-macam karena ada efek dominannya konsekuensinya gitu kan. Jadi di sini aku senengnya itu memang sih masih ada quip witty celutukan-celutukannya gitu masih ada lah ya, biar agak cair. Betul. Cuman ini tuh stake-nya gede banget gitu. Dan kata saya sih ini boleh lancang ngomong lah gitu. Stake-nya lebih gede daripada stake yang di No Way Home sih. Iya. Karena ini bobot pesannya lebih. Memang akhirnya ini mah ada downfall-nya. Not for everyone sebenarnya. Bukan berarti kita bukan so edgy ya. Bukan cuman mungkin tidak bisa dicerna secara langsung oleh semua orang ya. Mungkin harus repeated viewing gitu bisa. Kayak ini mesti dicerna gitu ya. Mungkin ya kalau apalagi untuk yang nggak terlalu lengkap ngikutin Marvel mungkin agak-agak sulit cernanya kali ya. Makanya ya mungkin bisnis biar supaya ditonton semua kan. Iya. Tapi overall sih menurut saya ini win-win sih. Jadi geek fan-nya dapet, tapi yang ngikutin lore-nya juga dapet. Jadi bisa dikawinkan dengan baik filmnya dan keren lah maksudnya. Setelah akhirnya ada film 5 bulan terakhir dengan No Way Home itu yang kita udah nonton berkali-kali juga. Nah, kalau boleh kasih nilai gitu buat teman-teman ini kan mudah-mudahan videonya keluar cepet nih buat ngasih referensi ke teman-teman aja sih. Kalau ntar gue juga mikir nih, angka berapa yang cocok. Nah sebenarnya kayak gue udah dapet sih. Kalau gue sih di 8384. Anjir, murah hati sekali dia ya. Kalau gua jujur masih di 79 sampai 80 lah. Ya. Pokoknya ya berarti di rata-ratanya 81 ya. Ya. Jadi bisa jadi bayangan teman. Ini mah pribadi ya, pribadi. Ini first viewing ya. Siapa tahu nanti dengan kita nonton lagi, kita nemuin yang bagus-bagusnya lagi gitu. Yang kita nggak pernah mention scoringnya. Anjing bener musiknya bangsat. Ini Danny Elfman akhirnya itu emang kawakan banget ya. Selalu sama Sam Raimi. Kamu kalau tahu pasangannya ya. Musik Spider-Man ikonik kan yang bikin juga si Sam Raimi, si Danny Elfman kan. Ya ini buat knowledge teman-teman juga itu sama salah satu scoring. Musiknya Batman. Jadi sebenarnya Batman yang mana? Batman yang pertama yang tahun 1989. Jadi Danny Elfman itu udah veteran lah untuk di dunia permusikan komik gitu kan. Dia pernah scoringin Batman sama musiknya pasti menarik perhatian lah. Mau kalian nggak ngerti musiknya pasti menarik perhatian. Gue jamin pasti kayak anjing musiknya keren gitu. Keren banget pokoknya ini. Kacau ini mah. Izanya semua departemennya bagus, memang sih harus cocok-cocokan juga ya. Cuman kebetulan kita tadi langsung klik gitu. Iya, langsung kena. Itu sih paling kalau yang non spoiler reviewnya masih. Nah, nanti kita ini untuk yang non spoilernya kayaknya cukup sekian. Iya. Nanti mungkin kita pindah tempat, kita mau bedah secara lebih detail lagi ya dan pasti spoiler. Ya, karena kita rada-rada getek nih udah ada di ujung kepala soalnya. Ya bener-bener aduh ya. Iya, keren. Oke. Ya. Oke, untuk video kali ini cukup dulu. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.